beliau untuk disusui di kampung halamannya. Saat itu Halimatus Sa'diyah berkata, tidak ku dengar dan tidak kulihat bebatuan dan pepohonan terkecuali mengucapkan salam pada beliau sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Kenapa Allah memperdengarkannya kepada Halimatus Sa'diyah? Pun seandainya Allah ingin membuat seluruh alam ini bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu diperdengarkan. Kita ingin bertanya dengan tanda tanya yang besar, kenapa diperdengarkan? Daripada salam batu-batu dan pepohonan, kenapa diperlihatkan cahaya saat kelahiran? Kalau Allah ingin memuliakannya, tidak perlu diperlihatkan kepada manusia, tapi justru diperlihatkan untuk memberi kepahaman pada semua umat ini bahawa Allah memuliakan dan merayakan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan riwayat ini riwayat yang sahih, dan Allah terus memberikan kemuliaan. Dan fahamlah kita bahawa kemuliaan sang Nabi bukan hanya pada saat kebangkitan dan pembaiatan beliau sebagai Nabi, tapi dari sejak masa kecilnya terus diikuti oleh kemuliaan-kemuliaan dan mukjizat besar yang diperuntukkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'ziman li sya'nin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka hiduplah beliau dengan kesempurnaan sebagai seorang anak yatim yang miskin, tidak memiliki harta, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki apapun yang bisa memuliakan seseorang di muka bumi, tetapi memiliki Allah. Dalam bimbingan Allah hingga tunduklah seluruh barat dan timur di dalam kemuliaan hidayah dan kemuliaan Al-Quranul Karim, dan kemuliaan beliau akan ditunjukkan kelak di yaumul qiyamah. Demikian kemuliaan 12 Rabiul Awal, demikian kemuliaan hari kelahiran sang Nabi. Dan kita semua siang dan malam mengenal salat, mengenal zakat, mengenal ibadah, mengenal puasa dan lain sebagainya. Ini semua berawal dari bimbingan sang Nabi. Dan faham pula kita bahawa 12 Rabiul Awal bukan hanya kelahiran beliau, tetapi wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Inilah merupakan satu kegembiraan di 12 Rabiul Awal, tapi kita juga perlu mengingat bahawa wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal. Kita bisa menyaksikan bagaimana kutubus sirah mencatat sedemikian dahsyatnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mulai merasa sakit dan demamnya semakin tinggi dan semakin tinggi. Para sahabat radhiyallahu anhum warḍahum sudah mulai membaca bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Di antara mereka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di antara mereka Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat idza jaa nasrullahi wal fath ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fahamlah Ibn Abbas ketika Allah berkata, bila sudah datang waktunya idza jaa nasrullahi wal fath, pertolongan Allah dan kemenangan yang jelas. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat manusia mulai memasuki Islam, memasuki agama ini berbondong-bondong. Maka saat itulah Ibn Abbas berkata, inilah kabar dari Allah, tidak lama lagi Rasul akan wafat, bahawa surat ini turun untuk mengabarkan waktu dekatnya wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi, tidak berapa lama setelah Fatah Makkah. Dan demikianlah kepahaman para sahabat yang mulai merasa hari-hari datang wafatnya sang Nabi, kekasih yang selalu menaungi mereka, kekasih yang selalu mencintai mereka. Tidaklah mereka sakit terkecuali Rasul menjenguknya, tidak mereka dalam kesulitan terkecuali Rasul yang paling dahulu menolongnya, tidak terkecuali mereka dalam kesedihan terkecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghiburnya. Idola terbesar di permukaan bumi ini. Ketika hari-hari terakhirnya sudah mulai menginjak bulan Rabiul Awal, malam 1 dan kedua mulailah beliau mulai merasakan sakitnya. Dan saat itulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, ketika beliau sudah mulai sakit, beliau minta izin mengunjungi istri-istrinya, dan setelah mulai parah beliau meminta izin pada seluruh istrinya untuk tinggal di rumah Sayyidatuna Aisyah. Dan
di saat itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai semakin parah sakitnya, dan para sahabat mulai dalam kerisauan dan kerisauan. Banyak dari mereka yang memahami Rasul sallallahu alaihi wasallam akan wafat, namun mereka diam. Demikian juga Sayyidina Abdullah bin Abbas yang sudah memahami ketika ayat idza jaa Rasulullah wal fath, beliau selalu menunggu-nunggu. Ketika Rasul sudah mulai sakit, nah ini sudah berbahaya waktunya. Saat itu keluarlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah menjenguk sang Nabi. Berkatalah Sayyidina Abbas bin Abbas berkata kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, bagaimana keadaan Rasulullah?" Sayyidina Ali berkata, "Sehat walafiat." "Izinkan aku masuk untuk melihat." "Wahai Ali, kau tahu apa yang aku tahu?" Maka Sayyidina Ali berkata, "La af'al." "Tidak kuizinkan kau untuk menjenguk, karena bila kau menjenguk, kau melihat keadaan sang Nabi, nanti kau akan sampaikan pada orang bahawa beliau dalam keadaan yang sudah sangat parah." Dan di hari itu malam Senin, di salatul Isya, Rasul sallallahu alaihi wasallam terus mengeluarkan keringat dari demamnya, dan demamnya sedemikian dahsyatnya sehingga beberapa sahabat yang mengerubuti beliau, yang dalam keadaan menghibur dan menenangkan beliau, memberikan air di atas dahi beliau. Dan saat itu Rasul melihat sebuah siwak. Maka Rasul melihatnya, lantas para sahabat itu mengulurkan, "Apakah kau menginginkan siwak?" Maka Rasul berkata, "Na'am." Maka didekatkanlah kepadanya siwak, dan Rasul bersiwak, ingin menunjukkan bahawa siwak adalah salah satu benda dan sunnah yang paling ia cintai. Bahkan di hari wafatnya sallallahu alaihi wasallam, beliau masih menyentuh siwak dan menggunakan siwak. Di malam itu waktu salatul Isya, di malam Senin, ketika para sahabat menanti Rasul belum keluar untuk mengimami salat, Rasul dalam keadaan sempoyongan berdiri dipandu oleh Sayyidatuna Aisyah. Berkatalah Rasul di antara pingsannya ketika beliau tersadarkan diri dan berdiri untuk menuju wudu, berkatalah kepada istrinya Aisyah, "As-salat nas?" "Apakah orang sudah salat Isya?" Berkata Sayyidina Aisyah, "Yantadirunak ya Rasulullah." "Mereka belum mau salat, menunggumu ya Rasulullah." Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju tempat wudu dan jatuh pingsan, demikian diriwayatkan di dalam surat Ibn Hisham. Maka semua orang menunggu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sadarkan diri dan kaget, berkata pada Aisyah, "As-salat nas?" "Apakah orang sudah salat?" Maka Aisyah berkata, "Yantadhiruna ya Rasulullah." "Masih menunggumu ya Rasulullah." Para sahabat ini hanya ingin sujud diimami Sayyidina Muhammad, ingin menghadap Allah, imamnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menginginkan imam yang lainnya. Yantadhiruna, masih menanti dan menanti. Pada saat itu Rasul pun berdiri berwudu, dan setelah itu beliau ditopang oleh salah seorang sahabi, membuka sitar dan tabir yang memisahkan antara rumahnya dengan Masjidin Nabawi. Maka terlihatlah cahaya yang benderang menerangi Masjidin Nabawi. Dari terang benderangnya wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka gembiralah para sahabat, dan Rasul memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami salat. Dan demikian pula di waktu fajar, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyingkapkan tabir dan memperlihatkan wajahnya. Para sahabat gembira melihat sang Nabi telah dalam keadaan yang bisa berdiri dan bisa berjalan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam keadaan duduk. Saat itulah hari terakhir dan subuh terakhir dari kehidupan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Dan saat itu para sahabat telah keluar ke tempat pekerjaannya masing-masing. Mereka sebelumnya tidak bekerja karena sedih mendengar Rasul dalam keadaan yang sudah sangat kritis. Tapi pada subuh itu terlihat Rasul sudah dalam keadaan sehat walafiat. Mereka tidak mengetahui itulah hari terakhir mereka melihat wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah waktu duha. Setelah duha itu hampir berakhir di waktu duhur. Pada saat itu sempurnalah usia beliau 63 tahun, dan beliau sallallahu alaihi wasallam wafat di dalam pelukan istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan saat itu berguncanglah seluruh para sahabat dalam kesedihan ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikabarkan, "Ya Abu Bakar, gadutu ya Rasulullah." Terdiam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan dia ditopang oleh seorang sahabat mendekati ke rumah putrinya Aisyah. Ketika dilihatnya Rasul sudah ditutupi oleh kain hibarah, dibukanyalah tutupan wajah yang menutupi jenazah Sayyidina Muhammad. Fakabba ilaihi,
Ia memeluknya sekeras-kerasnya hingga berpadulah wajahnya dengan dada sang Nabi, dan berkatalah saat itu, ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita, engkau tetap harum dalam hidupmu dan setelah engkau wafat, sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Dan saat itu satu persatu para sahabat diizinkan mendatangi jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu mereka dalam kesedihan yang nyata. Dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu wa arda bahwa di hari itu laqad ghayyabu ilman wa ilman wa rahmatan ashiyatan allahu thara la yuwassadu. Para sahabat ini kehilangan kelembutan, kehilangan ilmu, kehilangan kasih sayang. Allahu thara la yuwassadu, ketika tubuh idola mereka dan kekasih mereka telah dibenamkan di dalam kuburnya, la yuwassadu, tidak berbantalkan apapun selain tanah. Maka saat itulah Sayyidina Hasan bin Thabit berkata, atalat wukufan tadrikul ainu jahdaha ala talalil qabri alladhi fihi ahmadu. Aku berdiri lama memandangi pusara daripada gundukan tanah yang di dalamnya mengandung tubuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atalat wukufan tadrikul ainu jahdaha, air mataku terus mengalir. Ia tegak berdiri ketika hujan gerimis di atas kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah para sahabat satu persatu meninggalkan kuburnya Rasul, tinggallah Hasan bin Thabit berdiri sendiri tegak dengan air matanya melihat pusara mulia ini dari kekasihnya, hingga para sahabat berkata, kalau seandainya kami diberi kesadaran saat itu oleh Allah, tidak akan kami menguburkan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah memberikan kami kekuatan. Padahal siapa yang berani menimpakan tanah di atas tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa alihi. Dan demikianlah 12 Rabiul Awal, yaitu 63 tahun dari usia beliau dan beliau wafat sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa alihi. Dan berkhutbahlah Sayyidina Abi Bakar Siddiq di saat pemakaman beliau, dan saat itu keluarlah para sahabat meninggalkan Madinatul Munawwarah. Mereka tidak tahan duduk di Madinah karena mengingatkan mereka pada sang Nabi. Mereka melihat satu tiang, mereka berkata, aku ingat wajah Rasulullah duduk di tempat ini. Mereka melihat rumahnya, aku ingat Rasulullah menjengukku saat aku sakit di tempat ini. Mereka melihat tempat-tempat, aku ingat Rasulullah saat itu di tempat ini dalam kelaparan. Rasulullah tersenyum padaku di tempat ini. Banyak dari mereka meninggalkan Madinatul Munawwarah, di antara mereka Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warda. Dan ketika 1 tahun Bilal bin Rabah tidak pernah kembali ke Madinah, maka saat itu ia bermimpikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang harus kita ketahui bahwa mimpi Rasulullah adalah hal yang benar, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Tirmidzi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani wa la yatamathalu syaitanu bi. Barang siapa yang melihat aku di dalam tidur, sungguh ia telah melihat aku, dan tiadalah syaitan itu menyerupaiku. Bilal bin Rabah bermimpikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ma hadhil jawfah ya Bilal, mana, kenapa engkau jauh tidak datang dan menjumpaiku ya Bilal? Maka keesokan harinya Bilal bin Rabah menuju Madinatul Munawwarah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia sampai di gerbang Madinah, Bilal terhenti. Ia teringat gerbang Madinah ketika ia keluar bersama Rasulullah di dalam perang Badar, di dalam perang Uhud. Ia melihat gerbang Madinah, air matanya mengalir. Ia masuk ke Madinah, dan ketika melihat daripada Masjid Nabawi berguncang sanubarinya, ketika ia berhadapan di rumah Aisyah, meminta izin kepada Aisyah untuk menengok dan menjenguk dan menziarahi kuburnya Rasulullah yang ada di rumah Sayyidatuna Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah mengizinkannya. Lantas berkatalah Bilal bin Rabah dengan suara yang sangat terenyuh, ia berkata, aku ingat setiap subuh aku azan, ku ketuk pintu ini, ku katakan salah ya Rasulullah. Setiap subuh aku azan dan mengetuk pintu mengingatkan Rasul untuk salat berjamaah. Ia memandang pintu yang selalu diketuknya saat itu, dan pintu itu tidak pernah lagi disentuh oleh Bilal setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Sayyidina Abi Bakar dan Sayyidina Umar dan para sahabat
meminta agar Sayyidina Bilal adzan seperti beliau pernah adzan di zamannya Rasul. Maka Bilal berkata, aku tidak akan pernah adzan setelah wafatnya Rasulullah. Lantas datanglah Sayyidina Hasan wal Husain, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Air mata Bilal mengalir dengan dahsyatnya melihat wajah Sayyidina Hasan wal Husain. Kulihat kedua anak ini sangat dicintai oleh sang Nabi, selalu duduk di pangkuan sang Nabi. Kemana ada mereka, pasti di situ ada sang Nabi. Kulihat ketika Rasul sedang khutbah, tiba-tiba turun dari mimbarnya hanya melihat untuk memanggul Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang sangat dicintai oleh Rasul. Demikian juga Sayyidina Husain. Ketika dilihatnya dua anak ini dan berkata kepada Bilal, ya Bilal, adzin kama adzanta fi ayyami jaddina sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, adzan lagi seperti adzannya saat keadaannya masih ada kakek kami Rasulullah. Bilal berkata, kalau ku tolak permintaan kalian, aku akan malu kelak di hadapan kakek kalian Rasulullah. Maka ia Bilal berdiri di tempat yang biasanya ia berdiri. Dari sejak hijrahnya Rasul ke Madinatul Munawwarah, tempat itu tidak pernah ditempati terkecuali Bilal untuk adzan. Dan ternaurlah suaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Suara Bilal ketika adzan mengguncang seluruh penduduk Madinatul Munawwarah. Mereka tidak mendengar suara ini terkecuali suara ini terdengar di masa adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka keluar dari rumahnya masing-masing. Mereka berkata, Abu Isa Muhammad, apakah Rasulullah hidup lagi dan bangkit lagi hingga suara ini memanggil kami? Apakah adzan ini dimaksudkan mengumpulkan kami untuk jihad? Sewaktu di masa Rasul masih hidup, Rasul memanggil para sahabatnya untuk jihad dengan adzan. Maka apakah Abu Isa Muhammad, apakah Rasulullah hidup lagi hingga kami dipanggil? Maka tajjahul Madinah dengan buka, maka berguncanglah Madinah dengan tangis. Dikabarkan dalam riwayat tidak pernah Madinatul Munawwarah diguncang kesedihan terkecuali di hari wafatnya Rasul dan di hari saat azannya Bilal bin Rabah. Jika sampai ucapannya asyhadu anna Muhammad Rasulullah, robohlah Bilal dan dia pun jatuh pingsan, tidak sanggup meneruskan lagi azannya. Teringat kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan para sahabat wahai yang hadir. Inilah keadaan Muhajirin dan Ansar. Inilah keadaan mereka yang beridolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai yang hadir, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadakan untuk membangkitkan kita, membangkitkan semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wafatnya Rasulullah bukan berarti padamnya agama Islam, tapi wafatnya Rasul, hidupnya kemuliaan Rasul dipencarkan di seluruh barat dan timur. Kemuliaan sujudnya, kemuliaan akhlaknya, kemuliaan budi pekertinya dan semangat beliau ditebarkan dan selalu hidup dari zaman ke zaman. Maka bagi kita yang telah mendengar bagaimana lahirnya beliau hingga wafatnya, wahai yang hadir, bukan hanya untuk ini kita diciptakan Allah untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kau tidak dilahirkan oleh Allah terkecuali untuk beribadah, yang berarti mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Wahai yang hadir, bangkitlah dengan semangat Muhammad. Wahai yang hadir, bangkitlah dengan sunnah Nabi Muhammad. Di malam 12 Rabiul Awal ini, seluruh kemuliaan yang ada pada hari kelahiran hingga wafatnya beliau terkumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengakhiri majlis ini dengan mengucapkan salam bersama-sama kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Assalamu alayka zainal anbiya. Assalamu alayka. Diriwayatkan di dalam kutub sahih bahwa tidaklah seseorang bersalam kepadaku setelah aku wafat, kata Rasulullah, illa raddallahu ilayya ruhi hatta ujawib salamah. Tidak seseorang bersalam kepadaku terkecuali aku dikembalikan oleh Allah ruhku hingga aku menjawab salamnya. Wahai yang hadir, setiap kita bersalam
beliau menjawab salam kita. Assalamu alayka atqal atqiyai. Assalamu alayka. Assalamu
bahwasanya bahwa aku merindukan saudara-saudaraku. Hingga para sahabat berkata, kami saudaramu ya Rasulullah. Dan beliau berkata, bukan kalian, mereka adalah orang yang hidup setelah aku wafat. Yawaddu ahadukum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Mereka sangat ingin melihat wajahku walaupun harus mengorbankannya dengan harta dan keluarganya. Demikianlah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Pun bila kita belum sampai ke derajat ini, paling tidak kita menginginkan untuk bersama orang-orang yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi jadikanlah kelompok mulia ini, Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembuka hidayah bagi wilayah dan para pemuda-pemuda muslimin dan juga para pemuda keturunan Adam alaihissalam sekalian. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita bersama-sama berdoa dengan lafzul jalalah di malam ini demi kemuliaan malam 12 Rabiul Awal yang tersimpan di dalamnya seluruh cahaya kemuliaan Al-Quran dan Risalah Nabawiyah, yang ini semua berawal dan berakhir di masa hidupnya Rasul hingga wafatnya, dan cahaya kemuliaannya terus membias dari zaman ke zaman. Kita berdoa di malam ini untuk kemenangan muslimin, untuk hidayah muslimin, untuk curahan kemuliaan bagi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk semua umat Muhammad yang masih hidup dan yang telah wafat. Rabbi, kami berdoa dan bermunajat di malam mulia ini untuk seluruh kemenangan muslimin, kemenangan kami dari hawa nafsu, kemenangan kami dari segala dosa, kemenangan kami dari semua musuh-musuh kami zahiran wa batinan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya mengadukan kepadamu seluruh dosa-dosa kami, mengadukan segala permasalahan kami, melarutkan seluruh kesulitan kami lemparkan dalam samudera keluasan nama-Mu ya Rahman. Dari segala kesulitan zahiran wa batinah, dari segala kesempitan sanubari dan kesempitan hidup, dari segala permasalahan dunia wal akhirah, dari segala dosa-dosa kami dan kesalahan, Rabbi kami benamkan di dalam samudera nama-Mu ya